Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini bukan giliran kalian untuk mendapatkan bacaan 2024 karena gilirannya Virgo itu ada di hari Sabtu. Jadi jangan lupa hari Sabtu nonton ya. Oke. Yang sekarang ini bonus reading aja. Ini judulnya adalah sebenarnya siapa sih orang yang care sama kalian? Atau mungkin nanti terlihat orang yang kurang care atau sebenarnya nggak baik gitulah sama Virgo. Ini menyangkut gara-gara semalam saya tuh sama kolega-kolega di kantor ya, teman kantor, dan yang satu itu memang Virgo juga, dan dia bertanya tentang sebenarnya siapa sih orang-orang di sekitar Virgo yang benar-benar baik gitu atau yang pura-pura baik. Oke. Karena hal itulah saya membuat bacaan ini bukan buat dia tapi buat semua Virgo. Karena pertanyaan dia itu ada juga di benak saya gitu sebagai seorang Virgo. Jadi mungkin ini juga ada di benak kalian. Coba kita lihat ya. Siapa sih sebenarnya yang benar-benar care sama kalian, yang setengah care dan yang pura-pura care. Oke, kita lihat ya. Kita lihat aja. Kita buka dulu nih pakai tarot yang ini. Oke, mungkin ada ciri-cirinya, kita lihat. Biasanya Virgo malam ya, tapi ini agak lebih sore. Nggak sore juga sih. Oke. Bisa dilihat nggak sih? Oh, orangnya mau. Ciri-cirinya. Sebentar ya Virgo ya. Satu lagi. Ini memang kelihatan ada orang yang di dalam hidupnya Virgo nih, yang apakah orang tersebut emang beneran care atau setengah care atau pura-pura care gitu ya. Yang pertama nih, ada King of Pentacles. Nah, ini ada orang yang memang keadaannya itu orientasinya duta, bukan duta Ceylon Seven, duit gitu ya, orientasinya duit. Karena buat orang tersebut duit itu jadi kayak sesuatu hal yang mungkin major atau nomor satu, nggak bisa disalahin karena memang mungkin orang tersebut adalah tulang punggung keluarga gitu ya. Ini nggak peduli cewek apa cowok loh, karena zaman sekarang cewek juga bisa jadi tulang punggung keluarga, padahal harusnya jadi tulang rusuk. Nggak ya, nggak apa-apa. So, ciri-cirinya seperti itu. Jadi memang orangnya mengutamakan keuangan dibanding yang lain. Apakah orang tersebut, orang ini itu care sama Virgo atau sekedar numpang lewat di kehidupannya Virgo? Kita lihat ya. Kita lihat kartu yang selanjutnya. Oke. Seven of Cups yang terbalik. Kalau dibilang orang tersebut beneran care sama Virgo yang ciri-cirinya tadi, enggak Virgo. Dia tuh nggak punya pilihan di hidupnya. Jadi memang konsentrasinya ke pekerjaan. Tapi untuk ke Virgo sendiri mungkin dia akan agak cuek ya. Jadi orang yang dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, mungkin dia jadi kayak tulang punggung keluarga. Bless me. Sorry, tiba-tiba bersin. Orang tersebut memang tidak punya pilihan. Jadi kalaupun dia pernah baik sama Virgo, itu karena dia nggak punya pilihan gitu. Virgo berada di posisi yang mungkin dia harus baik-baikin gitu. Terus kalau ngerasa posisinya Virgo udah nggak terlalu berguna lagi buat dia, ya dia cuek. Karena memang konsentrasi dia bukan di hubungannya dengan Virgo, tapi dengan kehidupannya dia sendiri, terutama dengan karir, keuangan, dan bisnis. She atau he, dia perempuan atau dia laki-laki, itu tidak terlalu peduli dengan
relasinya dengan Virgo gitu. Ini relasi bisa hubungannya sebagai kolega ya di kantor, di sekitar kalian, di keluarga, atau di percintaan. Saya nggak lagi ngomongin cinta sih, kita lebih global aja ya, lebih dari sekedar percintaan sih kalau yang saya lihat hubungannya di sini. Jadi ya orang tersebut memang nggak care-care banget sama Virgo ya. Cuma fokus sama keuangannya dia sih, posisinya dia kayak gitu. Ada orang tersebut. Ya, kemudian ada Page of Pentacles. Secara keuangan mungkin dia lebih dari Virgo karena mungkin secara keadaannya gitu. Tapi menurut orang tersebut rasanya keuangannya itu kok tidak membuat dia lebih happy dari Virgo. Mungkin Virgo lebih karena lebih apa ya, kurang gitu, lebih kurang. Maksudnya Virgo tidak sebanyak dia dalam hal keuangan gitu. Cuma menurut dia Virgo lebih happy gitu. Jadi ada, kalau saya lihat di sini sih bukan ada kecemburuan, tapi ada perasaan dia bahwa kayak kok Virgo happy-happy aja ya dengan hidupnya gitu. Ada jealousy di sini ya, sedikit banyak seperti itu. Jadi orang yang terlihat seperti yang saya bilang tadi ya, dia penuh dengan ketakutan di dalam kehidupannya gitu. Jadi kayak dia ngelihat Virgo adalah orang yang ya udah biasa aja, kalau dapat segini ya oke. Ini kan urusannya tentang keuangan ya. Jadi mostly orang ini mungkin memang ada di pekerjaan kalian Virgo. Kalau ada yang resonate dengan itu ya udah, berarti ini bacaannya memang ke arah situ. Kolega di tempat kerja atau di tempat bisnis atau tempat usaha atau sekeliling gitu ya. Kalau saudara nggak terlalu sih, tapi bisa juga sih ada saudara di situ. Saudara mungkin sepupu, kakak, adik kayak gitu ya. Dia tuh sebenarnya ingin lari dari permasalahan dia gitu, tapi susah. Dan dia nggak mau datang ke Virgo juga karena menurut dia Virgo itu happy happy aja kok dia dengan hidupnya. Heran deh gitu ya, heran deh kok dia happy happy aja dengan hidupnya gitu ya. Kemudian Seven of Cups di sini ini merupakan yang dia inginkan dari hubungannya dengan Virgo sebenarnya. Virgo tuh kan bisa begini, bisa begitu, bisa banyak hal kreatif yang dilakukan gitu kan di dalam hidupnya. Virgo yang mager ada, Virgo yang nggak kreatif ada, tapi mostly sih sebenarnya Virgo itu punya banyak pemikiran karena deep thinker ya, dan overthinking juga. Jadi kayak banyak pilihan lah di dalam hidupnya Virgo gitu. Sementara nih orang ngelihat itu sebagai kayak, ini Virgo nggak habis-habis nih ini aksinya gitu ya, nanti begini, idenya begitu, nanti kayak gitu. Itu yang dilihat orang tersebut dari Virgo. Saya sepertinya spesifik dengan satu orang saja ya di bacaan ini. Satu orang yang memang ada di kehidupan Virgo, and then ciri-cirinya seperti itu gitu. Dia melihat Virgo seperti apa dan hubungannya dengan Virgo tuh seperti apa gitu. Jadi memang spesifik tentang satu orang tersebut. Dan ada Seven of Pentacles yang terbalik. Sementara dia melihat Virgo yang kreatif dan banyak actionnya gitu kan, banyak idenya, banyak yang dilakukan. Sementara dia sendiri mungkin melakukannya masih itu-itu aja dan tidak terlalu, ujung-ujungnya nggak terlalu result yang dihasilkan ya, itu nggak sesuai dengan yang dia harapkan gitu. Nextnya gimana nih? Oke, itu cukup tentang orang tersebut yang saya mau lihat sekarang. Nextnya gimana? Nextnya orang tersebut masih tetap sebenarnya ingin sekali, dalam tanda kutip ya, mengalahkan Virgo, atau ingin supaya Virgo mungkin tidak ada lagi di sekitarnya karena dia berusaha. Ini ada Seven of Swords.
karena dia berusaha untuk memenangkan sesuatu hal di atas Virgo gitu. Jadi apakah dia berbuat jahat? Saya nggak mau seuzon kayak gitu, tapi ya ada kayak indikasi bahwa yang tadi kalau ditanyakan apakah dia ada iri gitu sama Virgo, iya ada. Tapi tentu saja itu tidak akan membuat Virgo goyah sih, sebenarnya masih mau dia ambil berapapun dari hidupnya Virgo, Virgonya masih tetap punya punya dirinya sendiri gitu loh. Jadi ya pihak tersebut akan sangat sulit untuk menggoyahkan Virgo. In the future juga kayak gitu gitu. Tidak sebanding dengan kekuatan hatinya Virgo gitu. Eh, Kalau saya lihat kan dari sisi orang tersebut dan Virgo, Virgo itu kan yang the meanest, nicest person gitu loh. Mean banget orangnya, kayak Virgo tuh kayak bisa jadi orang bilang ih judes amat nih orang, atau enggak keras amat nih orang gitu, but actually it's nice ya kan. Sesungguhnya nice gitu. Bukan saya ngomong gitu bukan karena saya Virgo, tapi yang saya lihat di sekitar saya juga kayak gitu. Virgo tuh kalau udah fokus sama sesuatu udah kanan kiri depan belakang bodo amat di fokus gitu, jadi kelihatannya kayak keras gitu orangnya, padahal ketika disapa hai Virgo langsung gitu, langsung ya ceria lagi. Itu yang tidak bisa in the future, bahkan orang tersebut tidak bisa mengambilnya dari Virgo gitu ya. Spesifik satu orang ya, untuk beberapa Virgo sih beberapa orang ya, nggak cuma satu, tapi memang ada, tetap ada orang yang seperti itu. Apakah dia care ya? Kalian lihat sendiri apa yang terjadi. Apakah beneran dia care sama Virgo, tapi ternyata kan ceritanya kayak gitu. Ada Four of Cups. Dan apakah orang itu akan berhasil menjatuhkan Virgo? Enggak, Virgo masih punya something left gitu, ada yang tertinggal di dirinya, walaupun mungkin ingin dijatuhkan atau ingin diambil bagiannya atau apapun ya. Dan ya sebenarnya orang tersebut menunggu itu sudah lama, tapi dia tidak melihat celah untuk bisa menjatuhkan Virgo gitu. Bisa jadi orang itu justru care tapi terus kecewa karena Virgo. In the future pun apapun yang dia lakukan untuk ngelibas Virgo atau ya menjatuhkan Virgo, ya nggak bakalan bisa gitu. Posisi orang tersebut Nine of Cups, posisinya Virgo pun Nine of Cups. Jadi sama-sama kuat sih posisinya gitu. Kemudian ya orang itu sebenarnya punya banyak cinta, tapi mungkin karena Virgo tidak mau menerima itu, karena kayak Virgo kan orangnya ya daripada menerima mendingan memberi gitu kan. Jadi kayak orang tersebut udah sebenarnya di awal care sama Virgo, tapi terus karena terjadi sesuatu hal akhirnya ya begitulah gitu ya. In the future juga sebenarnya di hati kecilnya dia masih punya rasa care sama Virgo in the future, tapi tentu saja dia melihat Virgo bertumbuh tanpa dia, meneruskan hidupnya tanpa dia. Akhirnya orang itu kayak ya udah, kayaknya Virgo nggak butuh aku deh gitu ya, perasaannya tuh kayak gitu. And ya Ace of Cups sebenarnya kalau dibilang ada yang care ya sebenarnya dari hati kecil seseorang tersebut atau orang-orang tersebut. Untuk beberapa Virgo, soalnya nggak cuma satu ya, untuk beberapa Virgo cuma satu. Dia tuh memang sebenarnya kalau mau dibilang care, ya care di pertamanya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu susah buat dia care sama Virgo, karena Virgo tuh udah kesana kemari gitu, yang seperti saya bilang tadi, idenya banyak, kemudian langkahnya banyak gitu. Kalau kesini nggak bisa, kesini deh. Kalau kalau ide yang ini nggak berhasil, ide yang itu deh gitu. Jadi kayak dulu ada atasan saya tuh selalu bilang kayak gini, Lucia, kamu kayak kelinci. Maksudnya tuh lompat-lompat
tidak selalu menetap gitu, karena memang Virgo itu dinamis ya, orangnya ya dinamis. Apakah semua Virgo? Tentu saja tidak. Ada orang-orang Virgo yang tidak dinamis atau mageran, tergantung chart hidupnya ya. Tapi beberapa Virgo, ya, walaupun usahanya belum berhasil, dia tetap akan lompat lagi gitu, cari kesempatan yang lain gitu. Beberapa masih merasa membutuhkan orang lain, beberapa Virgo lagi bilang, ah saya bisa sendiri kok gitu. Tapi kebanyakan memang Virgo bisa sendiri ya. Oke. Kemudian in the future juga masih ada kebimbangan dari orang tersebut gitu. Orang yang ada di hidup Virgo ini, saya judulnya kayak gitu aja ya, orang yang ada di hidup Virgo, dia care atau tidak gitu ya, nanti judulnya kayak gitu. Orangnya masih ada di kebimbangan di mana dia bingung menentukan, ini saya masih mau dukung Virgo atau tidak, masih mau berada di kehidupan Virgo atau tidak gitu ya. Sekali lagi ini secara general, tidak spesifik percintaan, karena saya tidak bikin tentang percintaan ya. Saya sih lebih ngelihat cinta di sini dalam tanda kutip gitu. Makanya saya bilang bisa perempuan, bisa laki. Walaupun Virgonya perempuan, orang tersebut bisa perempuan juga, karena ini bukan masalah cinta-cintaan gitu kan. Ini masalah secara lebih general gitu. Nah, in the future, orang itu masih bimbang untuk memutuskan masih tetap mau ada di hidupnya Virgo atau tidak gitu. Jadi kayak masih bimbang gitu. Tapi cenderung kemana? Ya cenderung dia melihat Virgo sebagai sosok yang oke gitu. Enggak, dia bukan orang yang mau mengalahkan Virgo ya, tapi mengalahkan dalam tanda kutip iya, karena selama ini ya seperti saya bilang ada jealousy juga sih di situ, ada kecemburuan kenapa Virgonya terlalu seperti itu, sementara dia berusaha seperti Virgo tapi nggak nyampe gitu, karena ya gimana ya, beda-beda kan, sesama Virgo aja beda. Mungkin selama ini beberapa Virgo menjadi role model, jadi keinginan untuk ngikutin, terus kemudian ketika dia menawarkan diri untuk jadi buddies-nya Virgo, soul buddies-nya Virgo, kayak soul brother or soul sister-nya Virgo, Virgonya cuek aja kan. Virgonya nganggep semuanya itu berjalan seimbang, harusnya nggak boleh berat sebelah gitu. Jadi kayak kok udah nawarin ini si Virgonya cuek sih, kesel gitu kan. Dan dia cukup sibuk, ada Two of Pentacles, orang itu cukup sibuk, yang seperti saya bilang karena Pentacles ya, sibuk ngurusin hidupnya dia yang berhubungan dengan uang, karena mungkin orang tersebut memang apa namanya, fokusnya ke situ ya. Sampai future pun, sampai besok-besok pun fokusnya tetap duta duit ya. Saya nggak mau bilang tapi kartunya datang. Oke, ada The Temperance. Terus menerus dia akan sibuk dengan kehidupannya dalam mencari uang, sehingga untuk masuk ke dalam kehidupannya Virgo mungkin dia pikir udah tidak terlalu penting buat dia. Apakah orang itu akan care di kemudian hari, karena dia pernah care, tapi kemudian ada sesuatu hal sehingga dia memutuskan untuk enggak lah, Virgo mah bisa sendiri, biarin aja, saya juga nggak bisa ngejar dia gitu kan. Ada sedikit jealousy juga di situ, dan pada akhirnya dia mempertimbangkan udahlah mendingan ngurusin hidupnya sendiri gitu. Ini cerita tentang Virgo dengan seseorang gitu ya. Kalau saya boleh bacain zodiaknya, dia bisa saja seorang Taurus, bisa Sagittarius, kemudian bentar. Itu aja sih yang baru kelihatan. Bisa Capricorn nggak? Ada sih Capricornnya, karena tanah bisa juga Capricorn. Karena api bisa juga teman-temannya ya, Leo dan Aries. Tapi yang terlihat sih baru 2 zodiak itu. Coba saya buka lagi, siapa tahu ada zodiak lain ya. Saya cuma buka
mungkin ada zodiak lainnya ya. Oh, nggak ada. Coba saya buka 5 kartu kalau ada zodiak lain. Enggak, ini beban. Bebannya di dia sih, bukan di Virgo. Iya, memang Virgo bisa kerja sendiri. Enggak, ini apa? Enggak. Oke, let me see. Satu lagi. Nah, nggak kelihatan. Yang kelihatan jelas cuma 2 zodiak itu, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak lain juga ada di bacaan ini. Oke? Virgo, apa yang harus Virgo lakukan untuk menghadapi orang tersebut? Oke, kita buka dari Oceanic Tarot aja. Ini bacaan ini cuma buat Virgo nih, nggak ada buat yang lain karena ini bonus reading ya Virgo ya. Hari ini saya bacain juga Gemini untuk tahun 2024. Virgo gilirannya hari Sabtu, ingat ya. Oke, Virgo, apa yang harus kalian lakukan untuk menghadapi orang itu adalah recovery. Ya udah, nggak usah ngikut. Kalau emang bikin tidak nyaman, ya udah kalian recovery sendiri aja. Toh kalian tidak tergantung dengan orang itu gitu. Hidup orang kan sendiri-sendiri ya. Hidup orang kan punya tanggung jawab masing-masing gitu. Kemudian travel, ya udah Virgonya kemana-mana aja gitu. Maksudnya nggak harus sama dia kan kalian gitu kan. Jadi ya kalian bisa kemana-mana dengan yang lain gitu loh. Tidak harus terpaku sama orang tersebut. Dan ya sukses. Sukses aja Virgo. Sukses untuk dirimu sendiri, bukan untuk bikin iri orang. Ya Virgo, jadi ya udah lanjutkan hidupmu lah Virgo. Oke, ini kok jadi kelihatan banget sih dari bacaan ini, terasa banget. Kalau ada yang relate dengan ini boleh komen ya. Oke. Sekarang tanyakan satu hal, yes or no. Mungkin kalian mau menanyakan spesifik orang yang dimaksud ya. Dan jawabannya coba. Yes. Iya. Memang yes ya. Kalau kalian menanyakan apakah orang itu, iya, orang itu. Bahkan tadinya dia badis, kan udah saya bilang kan, tadinya badis, tadinya beneran deket sama kalian, tapi ketika dia menawarkan kedekatan yang terus menerus, Virgonya kan nggak suka ini berpihak, ngegeng gitu. Tapi ada Virgo yang suka ngegeng, jadi memang beda-beda. Tapi yang di sini yang terlihat adalah dia sudah kayak mencurahkan segala sesuatunya untuk Virgo, tapi kok kayak Virgonya cuek aja dan nganggep dia biasa aja seperti yang lain gitu ya. Jadinya orang tersebut ya agak gimana gitu sama Virgo. Oke, so yes, tadinya memang badis. Three of Cups ya, tadinya badis. Ya ampun, oke. Kebacaannya jadi ke arah sini. Oke, satu kartu dari pesan ya, dari Angel's Guide. Healing energy, ya udah ini udah jawaban yang memang paten buat Virgo. Virgo healing aja dari situasi ini gitu. Jadi pertanyaannya, apakah ada orang yang care di hidupnya Virgo? Ada tadinya, tapi kemudian berubah menjadi ya berbeda karena keadaan. In the future pun lebih baik memang Virgo healing sendiri aja. Ya, terutama yang introvert, yang loner, kayak saya tuh loner. Lebih senang sendiri karena kalau keluar energi kemana-mana, pulang capek gitu. Ya memang Virgo-Virgo yang seperti itu, yang memang loner atau yang lebih suka sendiri dibandingin dengan orang lain, memang lebih baik kalian meningkatkan energi sendiri aja, nggak usah ngegeng gitu loh. Bukan berarti nggak ada soul buddies ya untuk kalian tuh selalu disukai banyak orang kan Virgo. Dia ya, dua sisi sih sebenarnya. Iya tuh bener, ada tuh yang di pojok bilang udah enggak suka Virgo juga banyak disalahartikan. Iya bener juga, dua sisi memang Virgo itu. Kalau orang suka sama dia suka banget, kalau orang benci banget gitu. Udah kayak Virgonya bingung di tengah-tengah ini, kenapa orang ada yang suka banget, ada yang benci banget, ini ada apa gitu ya. Ada nggak sih Virgo yang merasa seperti itu? Tapi ya
kalaupun ada ya wis lah, memang hidup ya kayak gitu, namanya kita bersosialisasi dengan orang banyak ya Virgo. Tapi emang pesan yang tadi tuh healing energy itu udah kuat banget. Jadi memang udah healing kalian sendiri aja, sembuhkan diri kalian sendiri. Toh orang punya permasalahannya masing-masing. Jadi nggak perlu diributin apakah ada orang yang mau jadi buddies kalian atau tidak, atau kalian menerima itu atau tidak. Itu bukan itu esensinya, tapi gimana kalian bisa bertanggung jawab atas hidup kalian masing-masing. Itu aja sih Virgo. So ya sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Kita ketemu lagi kapan ya? Sabtu ya. Sabtu untuk bacaan tahun 2024. Oke Virgo, tetap semangat, tetap berbahagia. Saya doakan saja yang terbaik untuk kalian. Bye bye.